Kami yakini Tuhan Yesus bahwa atas bangsa kami Engkau tetap berdaulat. Dan selama Engkau tetap berdaulat, kami percaya bahwa Indonesia pasti bisa dipulihkan. Ini iman kami, ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah setiap ketidakpastian, kami boleh datang untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu bagi orang-orang kudus-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih siang hari ini kami berkumpul untuk dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya bahwa berkat Tuhan pasti tercurah, sukacita sorga pasti berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sama-sama bilang damai Indonesiaku. Haleluya. Sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Sama-sama bilang saya bangga jadi orang Indonesia. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita percaya saudara bahwa siapapun yang hadir di tempat ini pulang bawa damai, bawa sukacita sempurna. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi sepanjang perjalanan saudara pas dari daerah sana saya melihat ada sisa-sisa hasil daripada aksi penyampaian pendapat. Sepanjang perjalanan ke sini saya doa, saya agak khawatir dan saya takutnya nanti jemaat lagi banyak yang datang gereja dan saya lupa ternyata ini jemaat Betos. Apapun yang terjadi bahwa kita akan tetap datang untuk menyembah Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yeremia pasal 29 ayat yang keempat, nanti kita baca sampai dengan ayat yang ketujuh. Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Haleluya. Absen Alkitab, termasuk yang ikut ibadah secara online, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, ayat ini berbicara mengenai surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dulu ada tinggal di Yerusalem. Dia mengirim surat kepada orang Israel yang tinggal di pembuangan. Ini isi suratnya. Saya baca ayat 4, saudara baca ayat 5, kita berganti-gantian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Saudara 5 ya. Buatlah, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, 3, 2 ya. Usahakanlah dan kalimat terakhir boleh kita baca sama-sama, yang sebab itu 3, 2 ya. Sebab adalah kesejahteraan. Saudara yang terkasih, kita percaya kalau kota kita sejahtera maka kita pun sejahtera. Dan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah usahakanlah kesejahteraan kotamu. Saudara, walaupun kadang-kadang dalam hati kita juga kadang-kadang sebel juga sama kota yang kita tempati. Kadang-kadang Pak Bu, ingat ini kota kita. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara, maka setiap kita orang Kristen harus beri dampak. Nah, sebelum saya jelaskan, saya coba lihat konteksnya dulu. Slide boleh Bapak Ibu. Ini sebenarnya adalah sejarah perjanjian lama. Saya jelaskan singkat. Dimulai dengan penciptaan dunia, di situ ada Adam dan Hawa, betul? Adam dan Hawa, keturunannya ada Henok di situ, ada Nuh. Itu bagian pertama dari perjanjian lama.
Sesudah eranya Adam, Hawa, Henokh, Nuh, maka eranya bapak leluhur. Bapak leluhur Alkitab 3 orang, dimulai dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hanya untuk info, Abraham, Ishak, Yakub bukan orang Israel. Kenapa? Karena mereka bapak leluhurnya orang Israel. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang namanya Tuhan ubah jadi Israel. Dan Israel bertambah banyak, akhirnya Tuhan kirim, Tuhan berikan Israel itu pemimpin. Pemimpin Israel pertama-tama disebut dengan hakim-hakim. Ada banyak hakim-hakim yang terkenal. Siapa? Otniel, Ehud, Deborah, Barak, Simson, dan lain-lain. Orang Israel bilang, Tuhan, kami juga pengen punya raja seperti bangsa lain. Tuhan kirim raja pertama Israel, namanya Saul. Saul mati digantikan Daud. Daud mati digantikan Stop sampai di situ. Waktu Salomo mati, lihat. Waktu Salomo mati, Israel pecah 2. Yang pertama namanya Kerajaan Utara atau Kerajaan Israel, terdiri dari 10 suku. Yang kedua itu Kerajaan Selatan atau Yehuda, terdiri dari 2 suku. Mereka pecah dan mereka bermusuhan, saling bermusuhan. Singkat cerita, saudara, lihat Kerajaan Utara itu, mereka kalah perang oleh bangsa namanya bangsa Asyur. Mereka kalah perang, mereka diangkut ke tanah Asyur, penduduk di situ, dan sampai detik ini tidak pernah balik lagi. Makanya saudara pernah dengar istilah 10 suku yang hilang, itu dia. Karena mereka diangkut dan tidak pernah kembali lagi. Sedangkan 2 suku yang di bawah, slide boleh tadi gambar, Kerajaan Selatan, mereka kalah perang oleh Babel. Sama-sama bilang Babel. Mereka kalah perang, dibuang ke tanah Babel, tapi mereka kembali lagi. Surat yang kita baca ini, saudara yang tadi, itu adalah surat dari Nabi Yeremia kepada orang Israel dalam tanah pembuangan. Orang-orang Yehuda itu. Sampai sini yang nangkep anggukan kepala. Bapak Ibu lihat dulu semua ke depan. Perhatikan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa apa? Israel. Tetapi mereka mau nggak mau harus hidup tinggal di tanah pembuangan, tanah Babel. Saya mau tanya, nyaman nggak? Enggak. Mereka nggak nyaman. Tetapi saudara, ketika orang Israel ada di tanah Babel, Tuhan bilang, Tuhan nggak bilang bahwa cepat-cepat kembali, enggak. Yang Tuhan bilang adalah dirikanlah rumah bagimu, nikmatilah hasilnya. Ini yang saya mau bilang Pak Bu. Mungkin jujur saja agak sedikit keras kalimat saya. Kota yang kita diami, negara yang kita diami mungkin saja belum ideal, tapi bukan berarti kita tidak bangga. Mau sampai kapanpun kita tetap orang Indonesia. Yang percaya katakan amin. Coba bilang, saya bangga jadi Indonesia. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas, kalaupun ternyata ya tempat tinggal kita belum ideal, dan Tuhan suruh setiap kita supaya kita boleh mensejahterakan kota kita, apa yang harus kita lakukan? Langsung saja, slide yang pertama, coba lihat ayat yang kelima. Kita baca sama-sama, 3, 2, ya. Dirikanlah rumah, buatlah kebun untuk kamu. Saudara tahu ini di mana disuruh buat? Di Babel, di tanah pembuangan. Dan lihat kata dirikanlah itu menggunakan kata banah. Sama-sama bilang banah. Itu artinya membangun atau melakukan dengan sungguh-sungguh dan permanen. Langsung slide yang pertama. Yang pertama saudara, buat setiap kita, kalau engkau mau mensejahterakan kota di mana engkau tinggal, yang pertama, kerjakan apa yang bisa dikerjakan olehmu. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kalau engkau sekarang ini bekerja Pak Bu, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jauh lebih baik kita kerja daripada mengeluh. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kerja, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, jangan kebanyakan mengeluh. Walaupun kerjaan kita nggak ideal, tapi bangga, semangat kerjanya. Ya saudara, kerjakan dengan penuh semangat. Itulah bukti kita memberikan kontribusi bagi kota. Kerja, ya.
Apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan bagian kita. Yang setuju katakan amin. Iya saudara. Kenapa gini? Walaupun pekerjaan itu nggak sesuai dengan impian, benar nggak? Contoh ya, siapa di sini yang pekerjaannya sekarang beda dengan jurusan kuliah? Ya, banyak banget lagi. Kerjanya apa, kuliahnya jurusan apa, kan begitu kan? Kerjanya di bank, jurusan kuliahnya pertanian IPB Bogor. Kerjanya di IT, jurusan kuliahnya ekonomi. Saudara, nggak ada yang ideal dalam dunia ini. Tetapi apakah karena pekerjaan yang kita emban sekarang nggak ideal, lalu kita mau mengeluh? Kan enggak. Contoh lagi, Bapak Ibu masih ingat nggak zaman dulu cita-citanya waktu kecil apa? Ya, nggak jauh-jauh kan pasti cita-cita Anda waktu kecil apa? Guru, insinyur, dokter, anggota DPR, apa? Ya, astronot gitu kan? Pilot. Saya mau tanya, ada yang astronot di sini? Berarti kerjaan kita kan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dulu kan? Lalu kalau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus kenapa kita mengeluh? Enggak. Keluhanmu tidak akan mengubah keadaan. Keluhanmu Pak tidak bisa kasih makan istri anak. Benar nggak? Saya ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah cerita. Saya itu waktu lulus sekolah teologi, saudara pasti pernah dengar cerita ini. Saya pertama kali lulus sekolah teologi, Anda tahu pekerjaan pertama saya apa? Debt collector. Kadang-kadang lagi nagih hutang sampai salah sebut, saya ketok pintu rumah orang mau tagih hutang, shalom. Tetapi kenapa? Mau malu. Saya mau malu, saya mau gengsi, nggak bisa kasih makan istri dan anak. Ini yang saya mau bilang. Kalau engkau Tuhan taruh di sebuah tempat, berkaryalah, bekerjalah, jangan kebanyakan mengeluh. Kenapa? Karena bisa jadi pekerjaan yang engkau emban sekarang ini adalah memang rencana Tuhan untuk mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ingat ya, pekerjaan yang engkau keluhkan sekarang, di luar sana ada banyak orang yang berharap berdoa supaya punya pekerjaan sepertimu. Pak Pendeta, tapi pekerjaan saya itu nggak sesuai dengan gaji. Gaji berapa, kerjaan berapa? Ingat, kalau gajimu 5 juta, tapi gaya kerjamu seperti orang yang digaji 10 juta, percayalah, sisanya Tuhan akan tambahkan dari tempat lain. Ya. Saya ulang ya. Kalau gaji yang kau terima sekarang 5 juta, tapi gaya kerjamu, disiplinmu, kinerjamu seperti orang yang gaji 10 juta, percayalah sisanya Tuhan akan tambahkan dari tempat lain, karena Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan dibolak-balik, Pak Pendeta saya kebalikannya. Gaji 10 juta kerja kayak 5 juta, enggak. Buktikan kekristenanmu dengan kerja sungguh-sungguh. Maka saya suka saudara kutip orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu bilang begini, hei, bangun pagi-pagi, jangan sampai rezekinya di... Kok sama? Orang tua kita sama, jangan-jangan. Jangan sampai rezekinya dipatok ayam. Maksudnya berkat itu lebih dekat sama orang-orang yang rajin. Ingat ya, mungkin pekerjaanmu tidak sesuai dengan yang engkau harapkan, nggak ideal, tapi jangan mengeluh. Walaupun saudara, itulah kontribusi kita bagi kota, bagi negara ini, kerja sungguh-sungguh. Saya suka ambil contoh. Saudara masih ingat Raja Daud? Bilang aja masih. Yang urapi Raja Daud jadi raja siapa? Nabi Samuel. Waktu dia diurapi jadi raja, saya mau tanya, besoknya langsung jadi raja enggak? Enggak. Besoknya dia harus berhadapan dulu dengan Goliat. Betul? Dia berhadapan dengan Goliat. Abis dia berhadapan Goliat, saya pikir dia langsung masuk jadi istana. Enggak. 1 Samuel. Perhatikan baik-baik. Ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri. Udah diurapi jadi raja, dia kabur loh. Dia melarikan diri dari musuh-musuhnya, bukan karena takut ya, tetapi untuk tidak membuat konflik. Dia lari ke Gua Adulam. Coba lihat ayat yang kedua. Ini udah diurapi jadi raja loh. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar. Singkat cerita, orang-orang yang dikejar hutang, ya, setiap orang yang
sakit hati, maka ia, Daud, menjadi pemimpin mereka. Jumlahnya berapa? 400 orang. Saya kalau jadi Daud, saya akan protes. Tuhan, mohon maaf, job desk awalnya itu kan jadi raja. Kenapa sekarang saya harus memimpin orang yang sukar, orang yang sakit hati, orang yang dikejar hutang pinjol itu? Ya. Tetapi Pak, Bu, Tuhan sengaja menempatkan kita dalam gua Adulam versi dirimu sendiri. Tuhan sengaja membuat engkau melakukan pekerjaan yang kelihatannya rutin itu saja, yang gak ada gunanya. Sampai satu saat engkau Tuhan angkat naik dan sinar kemuliaan Tuhan terpancar dari pekerjaan kehidupanmu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya saudara ingat, kerjakan segala sesuatu dengan semangat. Nanti saudara baca di rumah Kolose 3 ayat 23, Kol 3:23, baca di rumah aja. Ya, kerjakan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau bekerja hanya demi dilihat bosmu, capek banget hidup kayak begitu. Paling bos cuma bilang, good job. Ini kerjaan tambahan. Ya kan? Jangankan kerja, kita pelayanan aja hanya demi dilihat manusia. Capek pelayanan, capek kerja. Kenapa? Karena setiap kali engkau mau coba senangkan manusia, pasti berakhir dengan kecewaan. Makanya kerjakan itu untuk Tuhan. Engkau yang saat ini Tuhan percayakan jadi driver ojek online, jangan malu, bangga karena engkau bisa kasih makan istri anakmu. Engkau yang sekarang ini pegawai bank, jangan malu. Engkau sekarang ini yang dipercaya Tuhan sebagai TNI, polisi, sebagai dokter, jangan malu. Termasuk kalau engkau saat ini ada yang Tuhan percayakan sebagai pejabat pemerintah, anggota DPR, DPRD. Izin ngomong dulu sebentar, boleh? Buktikan kekristenanmu. Dengan apa? Dengan tunjukkan integritas bahwa engkau beda mungkin dengan yang lain. Untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhan memenuhi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya kutip kalimat dari seorang pendeta kulit hitam. Dia bilang begini, Martin Luther King Jr. Kalau seorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, kalau emang udah terpaksa banget jadi tukang sapu jalanan, maka sapulah jalanan seperti Michelangelo melukis lukisan. Sapulah jalanan seperti Beethoven mengubah musik. Sapulah jalanan seperti Shakespeare menulis puisi. Sapulah jalanan demikian baiknya, sehingga semua penghuni sorga dan bumi akan terbangun dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan yang hebat, yang melakukan tugasnya dengan baik. Apapun yang engkau kerjakan, jangan pandang manusia, pandang Tuhan. Dan ketika engkau pandang Tuhan, engkau akan berjalan dengan senyuman, engkau akan melangkah dengan rasa bangga untuk membuktikan bahwa masa depanmu sungguh ada dalam Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, orang Kristen tidak boleh jadi beban bagi kota. Amin. Orang Kristen tidak boleh jadi beban bagi negara. Kasih kontribusi dengan apa? Dengan bekerja dengan sungguh. Saya percaya setiap kita yang bekerja, saya percaya, ingat ya, apapun yang Tuhan tempatkan, kalau Tuhan tempatkan engkau sebagai ibu rumah tangga, asuhlah anak-anakmu dengan bangga. Ya, kalau Tuhan tempatkan engkau dimanapun, selama tidak lakukan dosa, banggalah dan berkaryalah, karena kita percaya engkau tidak hanya untuk di sini. Satu saat Tuhan akan tunjukkan berkat yang luar biasa atasmu, atas seluruh keturunanmu, sehingga genaplah janji firman Tuhan. Orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta roti, tidak akan pernah minta-minta makanan. Artinya seluruh keluarga kita pasti dijaga Tuhan sempurna. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, slide, boleh coba lihat ayatnya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah apa? Kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraanmu. Yang kedua, saudara, lihat kata kesejahteraan di situ. Itu menggunakan bahasa Ibrani shalom. Sama-sama bilang shalom.
Shalom itu definisi dasarnya adalah damai tanpa perang. Itu arti shalom. Jadi kalau misalnya saya lagi salaman sama Pak Zega, saya bilang shalom Pak, itu artinya dalam hati saya nggak boleh ada benci-bencian. Jadi kalau saudara ketemu sama orang bilang shalom, hatinya masih penuh benci, mendingan gak usah bilang shalom. Ya, damai, makmur. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota kita? Slide boleh. Jadi berkat dan damai. Sama-sama bilang jadi berkat. Sama-sama bilang bawa damai. Ya, saudara, kita bisa lihat peristiwa seminggu 2 minggu terakhir. Saya tidak dalam posisi untuk menghakimi siapa yang benar siapa yang salah, karena udah nggak penting lagi sekarang. Ya, dan saya pun tidak mau mengambil sikap untuk menghakimi. Tapi begini loh Pak, dari peristiwa seminggu 2 minggu terakhir kita belajar hal yang penting, bahwa mulut kalau nggak bisa dijaga itu bahayanya minta ampun. Betul ya? Makanya saudara, kita ini orang Kristen, mulut perilaku kita harus jadi berkat bawa damai. Yang setuju katakan amin. Ya, walaupun ingat ya, kalau mulut kita belum bisa ucapkan berkat, mendingan diam daripada memancing emosi orang lain. Ya saudara, waktu orang Israel itu dibuang ke tanah Babel, harusnya mereka mengeluh kan? Mereka menghujat. Ternyata saudara, waktu orang Israel dibuang ke tanah Babel, mereka itu menyanyikan sebuah lagu. Tercatat dalam Mazmur 137. Ini lagunya mereka. Kalau saudara baca Mazmur 150 pasal, itu artinya 150 lagu. Nih Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Coba lihat ayat 3, perhatikan ayat 3. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, orang Babel, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan apa? Orang-orang yang menyiksa kita, orang Babel yang menyiksa orang Israel tanah pembuangan itu, ya, meminta nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Walaupun keadaan gak enak, mulut harus tetap bawa damai. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, by the rivers of Babylon, there we sat down, yeah we wept when we. Penggemar Bonnie M semua. Saudara, ingat, keadaanmu boleh nggak baik-baik saja, tetapi mulut harus tetap keluarkan berkat. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan jadi provokator. Bilang. Ya, iya. Walaupun kadang-kadang ya kita ngelihat mereka sebel juga dengan jogetan mereka itu. Tapi nggak boleh jadi provokator, nggak boleh. Itulah yang membedakan kita pengikut Kristus. Ya, Matius, slide. Matius 5:16. Kenapa ini penting? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Jadi perilaku kita akan menunjukkan siapa yang kita sembah. Maka Pak Bu, stop ya, sebarkan hoax. Bapak Ibu boleh nggak saya minta satu hal? Kali ini saya benar-benar mohon. Boleh nggak jangan like atau komentar di postingan-postingan yang anarkis? Boleh nggak? Jangan. Karena Anda like, Anda komen, Anda turut menyebarkan itu. Jangan. Ya. Share konten-konten provokatif ini jangan ini. Ya. Komentar kasar, kebencian, jangan. Merendahkan suku, apalagi pesimisme berlebihan. Saya khawatir saudara sekarang ini, kalau memang tujuannya saya tidak melarang, saya setuju dengan orang yang menyampaikan pendapat, sangat setuju. Diatur dalam undang-undang kok, betul kan? Setuju. Tapi ingat tujuan awalnya. Tujuan awalnya apa? Ya kan? Jangan kemana-mana. Soalnya saya lihat ada narasi yang sekarang ini sedang ingin menyerang ras tertentu. Nggak ada hubungannya.
Maka mulut harus jadi berkat. Perilaku kita harus jadi berkat. Saudara yang terkasih, boleh nggak gini, kenapa ini penting? Lihat ya. Yang ikut khotbah saya 2 minggu lalu kalau nggak salah, tentang orang-orang fasik, anak-anak Belial, lambaikan tangan. Anak-anak Belial yang pura-pura tuli itu. Oke, Bapak Ibu, udah lambaikan tangan aja. Jangan bikin pendeta jatuh mental di depan. Ya saudara, saya khawatir bahwa ada beberapa area di Indonesia yang memang secara penglihatan rohani itu dikuasai sama Belial. Belial ini beda dengan Lucifer, karena Lucifer itu dia mengintimidasi orang dengan kuasa jahat, kekerasan, sedangkan Belial dengan adu domba. Makanya saudara, ini penting. Kenapa? Lihat ya. Dulu yang namanya api Injil itu ada di Eropa, benar gak? Benar ya? Ada di Eropa, api Injil. Akhirnya Eropa reda, api Injil itu pindah kemana? Amerika. Makanya banyak misionaris dari Amerika kan? Habis dari Amerika pindah kemana? Afrika. Saudara tahu di mana api Injil sekarang? Benua apa? Asia. Saudara lihat di Tiongkok, ada banyak sekali perharinya antara 10.000 sampai 20.000 orang percaya Yesus. Saudara tahu negara pengirim misionaris terbesar kedua setelah Amerika apa? Sekarang ini Korea Selatan. Jangan kaget 5 tahun dari sekarang yang khotbah bisa jadi adalah BTS. Sekarang kalau nggak salah sudah ada satu mantannya, pendeta Marcel Sairang. Saudara, maksud saya begini loh. Inilah banyak orang yang nggak suka, ada kuasa jahat yang nggak suka, makanya dia coba adu domba. Supaya apa? Supaya Indonesia lebih sibuk dengan ngurusin yang begitu-gituan. Tetapi kalau kita bersatu hati memperkatakan berkat, boleh nggak Pak Bu nanti malam 1 menit aja, 1 menit engkau ucapkan kata-kata berkat bagi bangsa kita. Kita ucapkan kata-kata berkat bagi kota Jakarta, Bekasi. Bilang Jakarta diberkati, Bekasi diberkati, Indonesia dipulihkan. Karena kalau kita bersatu hati, maka besarlah kuasa orang-orang percaya yang berdoa, yang setuju. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, slide ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan apa? Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir apa? Slide next, boleh? Doa. Karena doa bisa mengubah keadaan. Sama-sama bilang doa. Coba lipat tangan. Saudara, ini kalau mau doa mau doa gini nih. Doa itu yang pertama doain coba jari jempol. Jari jempol ini tanda apa? Orang yang paling dekat sama kita. Siapa orang yang paling dekat sama kita? Pacar, bukan. Orang tua, ya, orang tua, lalu kakak beradik yang paling dekat sama kita, ya. Anak, doakan yang pertama. Yang kedua, lihat. Jari apa? Telunjuk. Doain. Ya, doain pendetanya. Kalau saudara jemaat Tiberias, supaya apa? Supaya yang dinyatakan benar-benar isi hati Tuhan. Kalau di sini ada mahasiswa, ada anak-anak SMA, doain gurunya supaya pas lagi guru ngajar kita paham. Anak saya pernah bilang, "Pap, aku nggak ngerti matematika." Saya bilang, "Kamu doain guru kamu." Anak saya doa, "Tuhan Yesus berkati guru matematika saya supaya besok tidak masuk sekolah." Bukan itu. Doakan para pengajar-pengajar. Yang ketiga, lihat. Ini. Jari tengah. Itu yang paling tinggi. Doakan pemimpinmu. Saya doakan selalu dalam gereja, saya doakan pemimpin saya, Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu doain terus ya. Ya. Doakan juga pemimpin bangsamu, presiden, pemimpin kita Jawa Barat, gubernur, apalagi wali kota. Doakan saudara, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, doa sama Tuhan. Yang berikutnya apa? Jari. Coba saudara pegang dasar begini, pegang, nah gitu kan? Yang bentuknya itu, nah coba lihat, angkat jari jempol satu aja, bisa ya? Ya. Jari telunjuk bisa? Ya telunjuk aja. Tengah. Jari yang paling susah diangkat sendirian jari apa? Ini baru mantap. Saya tadi khotbah di Citra Garden.
Saya bilang, jari apa yang paling sulit diangkat? Mereka bilang, jari kaki. Jari manis. Jari manis ini berarti yang paling lemah kan? Maksudnya paling lemah apa? Doakan orang-orang yang lagi lemah, yang lagi susah. Baru terakhir doakan apa? Doakan yang paling kecil, diri kita sendiri. Doa, biasakan doa Bapak Ibu. Doa syafaat. Sampai saudara bosan pun akan saya ucapin ini terus-terusan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Ulang sama-sama, banyak doa, sedikit doa, tidak ada doa. Karena saudara, saya percaya inilah legacy yang harus kita pegang. 2016 kita mirip-mirip pernah begini juga kan? Ada demo besar-besaran. Saya teringat 2016 ada satu orang pemimpin rohani. Di pagi-pagi dia doa. Saya kalau lihat foto ini terharu saudara. Pemimpin rohani, dia doa supaya kota Jakarta baik-baik saja. Ini legacy yang harus kita pegang. Ini yang harus kita jalankan. Doa. Dan saudara, kalau kita doa, percayalah, maka ada kegerakan terjadi. Maka situasi, suasana, atmosfer sorga pasti terasa. Asal kita bersatu hati, doa. Saudara mungkin biasanya datang ibadah, kita minta supaya berkat mujizat. Boleh nggak hari ini kita doa buat bangsa kita? Ya, saya tutup dengan sebuah cerita. Saya undang worship leader main musik. Gambar boleh? Bukit ini namanya Bukit Mokatam. Adanya di Mesir. Saya doa satu saat nanti saudara bisa jalan-jalan tur rohani. Ini di Mesir ada Bukit Mokatam. Bukit ini juga sering kali disebut sebagai gunung sampah. Kenapa? Karena saudara, di situ juga ada biara gereja tua. Dulu orang-orang Kristen di Mesir berkumpul sampai satu kali rezim berganti, di mana pemimpin Mesir pada saat itu bukanlah orang Kristen. Nama pemimpinnya Al-Mu'is, saudara boleh cek itu, masih ada dalam data. Lalu kemudian pemimpin ini menghina orang Kristen, mengejek orang Kristen, mempersekusi orang Kristen. Dia ingin menyingkirkan orang Kristen dari kota ini. Lalu orang Kristen bersatu hati bersepakat. Lalu kemudian pemimpin ini kasih tantangan. Kalau kalian benar-benar bisa bertahan, yuk kita buat seperti taruhan, seperti taruhan. Bukankah dalam Alkitabmu tertulis, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka pindahkanlah gunung ini, maka gunung itu akan pindah. Benar begitu? Coba kalian orang Kristen buktikan kepada kami isi daripada ayat tersebut. Dan seluruh orang Kristen pada saat itu, mereka bersatu hati, berkumpul, berdoa bersama-sama, nangis sama Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Semua mata sekitar itu memandang bagaimana gunung itu benar-benar pindah. Dan itu tercatat dalam sejarah. Ini yang saya mau bilang, Bapak Ibu, engkau mungkin seperti sudah putus harapan. Tetapi ingat, kalau kita bersatu hati, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan akan kerjakan bagi bangsa kita. Dan kita percaya ini, engkau ada di Indonesia, engkau ada di kota ini, kota Bekasi, kota Jakarta, bukan kebetulan. Saya percaya pasti ada rencana yang indah yang Tuhan mau kita untuk jalankan. Minimal kita jadi berkat. Saya doa saudara, ini sudah bulan apa? Agustus akhir, September, Oktober, November, Desember. Kita doa Indonesia damai. Dan kita juga doa, biarlah damai itu boleh ada dalam rumah tangga kita. Sehingga sebelum tahun ini berakhir, 4 bulan lagi, apa yang engkau tabur dengan iman dan tetesan air mata, biarlah kita juga sebelum tahun ini berakhir akan menuainya dengan sorak-sorai. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami berdiri untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan, karena kami tahu dalam Yesus setiap kami percaya pasti ada pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Turunkan tangan kita. Saya tahu memang kota yang kita diami, mungkin lokasi yang kita diami tidak ideal. Tetapi bukan berarti kita mau mengeluh, bukan berarti kita mau merusak kota kita.
Kita ini jadi orang Kristen harus beri dampak. Dan saudara tahu apa syarat utama supaya saudara bisa jadi berkat? Syarat utamanya pertama adalah harus diberkati. Makanya saudara yang terkasih, ingat, apapun yang kau kerjakan saat-saat ini, percayalah Tuhan sanggup untuk memberkati setiap kita. Mungkin apa yang kau kerjakan sekarang gak ideal, mungkin apa yang engkau lakukan sekarang tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi ingat, Tuhan lihat, Tuhan tidak pernah berhutang, dan Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Maka hari ini saudara, kita akan bangkit untuk berdoa bagi bangsa kita. Saudara boleh angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kota kami, bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya pasti dipulihkan, pasti damai. Kami ucap berkat karena kami tahu bahwa sampai selama-lamanya Yesus yang berdaulat. Haleluya. Turunkan tangan kita. Maka kami taruh berkat Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Doa kami, kota kami tetap baik-baik saja. Diberkatilah para pemimpin kami, diberkatilah setiap warganya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan saat ini sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk,
Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa kolesterol kami normal, tidak asam urat, tidak osteoporosis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, termasuk suami istri yang rindu punya keturunan. Engkau yang sudah beberapa minggu kayak pilek-pilek terus sembuh, muncul, bawa dalam doa. Ini masa pancaroba saudara. Doa supaya staminanya sehat sempurna. Doa supaya setiap pengerja juga pelayan Tuhan sehat sempurna, staminanya diberkati Tuhan. Kembali, sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua diberkati sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, sorga sepanjang masa dalam nama Tuhan Yesus. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, nanti saudara ambil minyak urapan, urapi rumahnya. Saudara yang bawa kendaraan, urapi juga ya kendaraannya. Mungkin dikit saja gitu, kasih tanda salib. Kita percaya bahwa seluruh aset kita juga dijaga oleh malaikat sorga. Kita percaya dilindungi Tuhan sempurna. Amin. Maka saudara yang bawa botol minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, bawa dalam doa. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap mereka yang menulisnya dengan iman dalam permohonan doa. Juga Tuhan berkati adik Juliana, juga Kiranta Bur Sembiri, Tuhan berkati juga Pak Agus, Tuhan berkati Pak Jeffrey, diberkati Tuhan, keluarga Pak Bambang Santoso diberkati Tuhan, juga keluarga Zega diberkati Tuhan, sayangi selalu, juga Ibu Haryati diberkati. Mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Setiap keluarga yang hadir di tempat ini bersama suami istri, mungkin anak-anak, orang tua, biar Tuhan yang berkati hidup rukun dan damai, karena kesitulah berkat dicurahkan. Berkati setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati bahkan setiap jemaat lanjut usia. Kami pegang janji firman Tuhan, sampai memutih rambut kami Tuhan dengan setia menggendong kami. Generasi-generasi muda, mereka yang bekerja, mereka yang bersekolah, berkuliah, kami pegang janji firman Tuhan bahwa generasi minyak anggur punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami raih janji firman Tuhan sesuai Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Artinya kami dilindungi, disayang, diberkati, dijaga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu
ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama seluruh keluarga, anak, menantu, cucu dalam perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi, Tuhan pakai terus dengan luar biasa. Bahkan juga cabang-cabang gereja Tiberias yang baru di kota Medan, di kota Pontianak, Tuhan pakai yaitu untuk menjadi fasilitas memenangkan banyak jiwa untuk terima Yesus, kemuliaan hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Koordinator di tempat ini Pak David Raharja bersama keluarga selalu dalam penyertaan-Mu. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan, hamba bersama istri anak-anak selalu dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Rekan-rekan worship leader Bung Sony, juga Evangelis Richard, Tuhan berkati. Rekan-rekan pemain musik, rekan-rekan choir, singer, Tuhan berkati. Tim media, asyir, kolektan, pasangan suami istri, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan berkati.